Asbabu jam'u sababin. Kalimat asbab itu adalah bentuk kalimat jamak. Mufradnya adalah sababun. Tuh. Jadi ketika bicara asbab, asbabnya apa? Nah, udah ngerti, berarti banyak penyebabnya. Tapi ketika kita bicara sababnya apa? Berarti hanya satu. Kalau bilang asbab, banyak itu penyebabnya. Kalau kita bilang sebab, berarti penyebabnya satu. Nah, makanya bahasanya di sini penyusun kitab asbabul hadasi, berarti beragam sebab yang menghilangkan hadas kecil. Gitu. Wa huwa lughatan, yang disebut dengan sebab secara bahasa, ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Jadi sampai itu penyusun kitab ini ngebahas apa sih definisi sebab secara bahasa, sesuatu yang dapat menghubungkan pada perkara lain. Contoh nih, seperti kita pipis. Nah, dengan sebab pipis ini bisa menghantarkan pada pekerjaan lain. Apa pekerjaan lain itu? Yaitu cebok, beristinja. Bisa menghantarkan pekerjaan apa? Kita wudhu lagi. Itu namanya sebab. Jadi setiap sebab pasti kita memunculkan pada perkara lain, sehingga perkara itu harus kita lakukan. Dengan sebab pipis, maka menimbulkan pekerjaan lain, kita harus cebok, dan juga akhirnya kita harus wudhu. Wa urpan, sedangkan yang namanya sebab secara prakteknya, secara kebiasaan yang ada di masyarakat adalah ma yalzamu min wujudihi al wujudu wa min adamihi al adamu li zatihi. Sebab pengertian yang sering kita pakai di masyarakat adalah sesuatu yang menetapkan dari adanya muncul adanya yang lain. Nah, dari menetapkan dari sesuatu yang tidak ada memunculkan ketidakada yang lainnya. Contoh, menetapkan sesuatu yang ada, menetapkan sesuatu yang ada memunculkan hal yang ada yang lain. Contoh seperti adanya yang namanya wudhu pada diri kita, maka menetapkan adanya diri kita ini suci dari hadas kecil. Tapi ketika datang perkara lain seperti kentut, nah itu secara kebiasaannya kalau udah kentut, maka akan menghilangkan yang namanya wudhu pada diri kita, menghilangkan wudhu pada diri kita dengan sebab apa? Adanya kentut, sehingga hadas kecil yang ada pada diri kita itu jadi muncul. Wa yuqalu annahu wasfun zahirun mundabitun mu'rabun lil hukmi, dan dikatakan yang namanya sebab itu adalah suatu sifat yang zahir. Arti kata bisa kita lihat, ya kan? Bisa kita rasakan. Gimana kita kentut, oh udah jelas, berarti ini sebab nih yang bisa mengarahkan diri kita ini untuk melakukan suatu hukum. Itu. Wah, kita kencing nih, ya kan? Nah, itu suatu apa? Suatu kejelasan bahwasanya dengan kencing ini mundobitun, mengatur, mu'rabun, yang kita ketahui bahwasanya ini membatalkan wudhu lil hukmi, ketetapan hukumnya, berarti kita wajib wudhu di mana kita mau sholat. Wa huwa huna naqdul wudu'i,
Adapun bahasa sabab di sini kaitannya adalah berkaitan dengan batalnya wudu. Jadi asbabul hadas, sebab-sebab hadas yang sehingga membatalkan wudu, ini akan kita bahas. Itu. Wal hadasu, kita harus tahu ada kata sabab, ada kata hadas. Jadi dalam fikih itu ada kata sebab, ada kata hadas. Ini masing-masing punya pengertian. Tadi sebab dijelasin tuh secara bahasa, sesuatu yang bisa menghubungkan dengan sebab hal tersebut pada pekerjaan yang lain. Kalau secara kebiasaan kita adalah sesuatu yang menetapkan dari adanya muncul adanya yang baru, gitu. Atau menetapkan dari yang tidak ada memunculkan jadi tidak ada. Contoh, kentut tadinya nggak ada, ya kan? Ada nggak kentut? Nggak ada, tapi tiba-tiba keluar. Tek. Nah, dari munculnya kentut ini maka menghilangkan wudhu kita, menghilangkan wudhu kita. Tapi dengan adanya kentut itu menandakan bahwasanya kita harus berwudu ketika sholat, maka memunculkan kita suci daripada hadas kecil. Nah, sabab ada hadas. Apa itu hadas? Hadas di sini secara bahasa wal hadasu lughatan asyai'u al hadisu. Yang namanya hadas, kita kan bilang mana? Mau berhadas. Kadang-kadang gitu kan. Arti kata ada yang ngomong mau kemana? Bade abdas. Orang-orang Sunda itu bilang begitu. Bade kemana? Bade abdas. Ya kan? Padahal hadas itu pengertiannya adalah asyai'u al hadisu, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kita nggak selamanya peribahasanya hadas. Dia datangnya temporer. Nggak setiap saat kita kentut, ya kan? Kalau setiap saat kita kentut, nggak bisa sholat kita, betul nggak? Kalau setiap saat kita berak, nggak bisa sholat kita kan? Nah makanya yang namanya hadas itu asyai'u al hadisu, sesuatu yang baru, munculnya itu baru. Itu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama fikih mengatakan yang namanya hadas itu adalah al-munkiru allazi laisa bimuqtadin wala ma'rufin. Sebagian ulama fikih mengatakan yang namanya hadas itu adalah sesuatu yang tidak diketahui lewatnya dan tidak diketahui datangnya. Coba Pak Jomo saya tanya, Pak Jomo tahu nggak kentutnya jam berapa? Nggak tahu kan? Terus tahu nggak beraknya jam berapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Tidurnya jam berapa tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi itu akan terlewati. Arti kata kita akan pasti kentut, kita pasti akan berak. Itu namanya hadas. Itu namanya hadas. Jadi asbabul hadas berarti sesuatu yang menyebabkan kita melakukan pekerjaan lain lantaran ada hadas, yaitu kentut. Nah kentut inilah yang mewajibkan kita untuk wudu di mana kita mau sholat. Itu. Jadi laisa bimuqtadin wala ma'rufin. Kita nggak tahu tuh kapan lewatnya, dan kita juga nggak tahu kapan datangnya gitu. Itu secara bahasa. Tapi wa urban secara pemakaian kebiasaan kita nih, yutlaqu ala sababi alladhi sya'nuhu annahu yantahi at-tahru. Secara kebiasaan kita itu dibahasakan adalah atas sabab itu sesuatu yang keadaannya itu bisa mencegah, ya kan? Bisa mencegah yang namanya keadaan suci. Gitu. Jadi dengan kentut hilang kesucian kita. Nggak boleh kita pegang Quran. Nggak boleh kita pegang Quran, nggak boleh. Nggak boleh kita sholat. Kenapa?
ente belum wudu karena ente habis kencing. Nggak boleh kita pegang Quran. Walaupun ada Quran di lemari kita pegang, nggak boleh, dosa kita. Tuh makanya secara pemakaian yutlaqu ala sabi alladhi sa'nu annahu yantahi bihi at-tahuru. Sesuatu yang memang dibahasakan atas sebab tersebut yang keadaannya adalah bisa mencegah, ya kan, bisa mencegah, menghilangkan daripada kesucian, suci gitu. Jadi hilang lantaran itu. Wa ala amrin tibalin yaqumu bil aqdoi yamna'u min siyati sholati haisu li amrin la haisu la murkhasun wa alal man'i al mutarattibi ala jalika ay alal amril tibari al mazkuri wal muradu bil amri tibari al amrul ladzi itabaru asyari'u mani'an minas sholati wa nahwiha ilal amrul ladzi ya'tabiru asyahsu bi zihnihi walau wujudun lahu fil khariji li anna haja amrun mawjudun qad yusahiduhu ahlul basairi faqad uqiya anna syekha al khawasu kana yusahidu zalika bil miqtasi. Nah, yang namanya hadas secara kebiasaan kita adalah sesuatu yang itu peribahasa bisa hilang lantaran seseorang itu melakukan wudu. Tapi ingat, hadas itu ketika hilang pada diri kita ini akan mencegah dari sahnya sholat. Tuh. Jadi ketika kita umpamanya lagi sholat tahu-tahu kentut, nah itu hadas namanya. Itu hadas, sesuatu yang baru yang kita nggak tahu datangnya. Tadi ya itu menghilangkan sahnya sholat. Mau nggak mau kita berhenti, udah ambil air wudu. Tuh. Haitsulla murkhasun, enggak sekiranya itu enggak ada istilah kata rukhsah. Mentang-mentang Pak Jomo, ya kan, Pak Jomo mentang-mentang peribahasanya orang ningrat. Jadi ketika sholat keluar kentut enggak apa-apalah, dia mah orang ningrat, ya kan? Enggak begitu. La murkhasun, enggak ada istilah kata toleransi dalam hal ini mah. Jadi ketika siapapun dia, mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia wali, mau dia ulama, mau dia orang kaya, kalau namanya kentut, udah lamu khosun, nggak ada istilah kata pemaafan, harus keluar dari sholat, ambil air wudhu gitu. Dia anak kecil, sama, anak kecil juga sama. Anak kecil sama, ketika kita latih dia sholat, ternyata dia kentut udah ya, dia kentut, ambil wudhu lagi. Lamur khosun, nggak ada istilah kata pemaafan. Kalau yang namanya hadas ketika hilang lantaran kentut, semua sama hukumnya, harus wudu kembali gitu. Wa alal man'i al mutarattibi, dan atas yang mencegah secara keberaturan, atas itu semuanya, dan yaitu atas perkara yang memang sudah disepakati yang telah diceritakan. Yang dimaksud dengan amrul itibar di sini adalah sesuatu perintah yang mana penyusun ini kitab sudah menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang bisa mencegah sholat dan lain sebagainya, ya kan? Ini kan udah semua kita bahas semuanya. Apa saja itu yang bisa mencegah sholat, ya kan? Bisa mencegah sholat. Jadi antaranya itu adalah apa? Karena dia punya hadas kecil. Nah, hadas kecil itu bisa mencegah dia sholat. Arti kata kalaupun dia sholat, ya nggak ada nilainya. Yang ada malah dosa, karena dalam keadaan hadas. Makanya harus dia berwudu gitu. Wanahuyah, dan juga semisalnya sholat seperti apa, megang Quran, tawaf, ya kan,
Itu pun jamaah harus punya wudu. Lal amru alladhi yatabiru asy-syakhsu bijini, bukan urusan yang namanya seseorang itu menghitung-hitung atau menilainya dengan hati. Maksudnya bagaimana? Wala wujudun lahu fil kharji, enggak ada buktinya dalam kenyataannya. Seperti apa contohnya? Contoh gini, dia enggak punya wudu, di situ ada Quran, terus hatinya begini, megang Quran dalam hatinya. Nah itu enggak ada kenyataan, bukan seperti itu. Jadi yang namanya wudu itu ketika berkaitan dengan pekerjaan yang secara nyata adanya gitu. Ngerti nggak? Iya, kan ada begini modelnya. Kan nggak punya wudu deh, ya kan nggak punya wudu karena tercegah adanya hadas, ya kan? Nah, dengan sebab hadas maka hilang wudu. Ketika hilang wudu maka nggak boleh dia melakukan yang namanya sholat, nggak boleh melakukan yang namanya Quran. Kenapa? Karena punya hadas. Itu sebabnya ini itu maka memunculkan hadas kecil bagi dia. Nah terus dia begini, dalam hati begini, megang Quran gitu, megang Quran dalam hati megang Quran. Nah itu enggak, bukannya begitu. Karena kita bicara tentang syariat, bukan bicara tentang peribahasanya sesuatu yang peribahasanya di luar daripada kebiasaan di dalam praktek kenyataan itu. Karena ada yang seperti itu, melakukan seperti itu, padahal kenyataannya dia nggak ada. Li'anna haza amrun mawjudun qad yusahidu ahlul basairi. Jadi kita melakukan yang namanya sholat, kita melakukan yang namanya megang Quran, itu adalah sesuatu yang nyata adanya, dan sehingga orang-orang itu ngelihat kita sholat. Ngerti gak? Karena ada orang sholat niat doang. Ngerti gak? Jadi cuma niat doang, niat aja gitu. Kamu udah sholat, udah sholat. Nggak bisa, nggak bisa. Makanya cuma dibantah. Jadi semua itu adalah ada prakteknya, ada mewujudnya, ada gerakannya. Jadi ada gerakan semuanya. Kita menghilangkan hadas, ada gerakannya, betul nggak? Menghilangkan hadas kan dengan wudhu kan, ada gerakannya. Kita sholat pun ada gerakannya gitu. Bukan hanya dengan hati. Kalau hati itu mungkin awalan gitu. Jadi dalam segi praktek ada semuanya. Makan aja kita pakai niat, ada prakteknya. Minum ada niat, ada prakteknya, betul nggak? Semua itu niat dan ada prakteknya, semuanya itu. Faqad hukiya ana syekha Faqad hukiya ana syekha al-khawasu kana yusahidu zalika fil miktosi. Sungguh dihikayatkan, sesungguhnya ada seorang syekh yang dia memiliki sifat khawas. Khawas itu artinya atas dia memiliki semacam berbeda makom lah dengan kebiasaan orang-orang kita. Nah, dia pun di dalam kamar mandi meskipun memiliki derajat seperti itu, tetap dia menyaksikan pekerjaan dia. Enggak begini masuk ke WC, ini mau wudhu, ngeliatin aja air begini. Udah keluar, wudhu saya. Sholat diem aja. Udah selesai ya, nggak begitu. Meskipun punya derajat ini yang namanya hatinya ini mari. Khawas itu arti kata apa ya? Khawas itu jadi dia tuh hatinya ini musahadah. Jadi dia selalu merasa disaksikan Allah.
cirinya ketika dia berbicara, dia berdoa itu kabul. Tetap ketika dia mau ini ya dia wudhu, tetap dia sholat. Itu ngerti ya? Kenapa ini dibahas? Karena ada kejadian-kejadian seperti itu. Saya udah wudhu, kapan wudhunya? Udah wudhu saya. Jadi dia main hati. Main hati ke kamar mandi dia wudhu. Ya kan? Setelah dia wudhu dia keluar. Dia sholat. Main hati dia sholat. Padahal kenyataannya tidak ada. Jadi yang namanya asbabul hadas semuanya nyata. Maka kita menghilangkannya pun dengan wudhu semuanya juga nyata gitu. Kita kentut memang kentut. Kita buang air besar kan nyata semuanya. Itu asbabul hadas, menghilangkan sebab menghilangkan hadas, muncul hadas kecil. Hadas kecil bisa kita hilangkan dengan wudhu pun harus nyata. Gitu. Nah wudhu merupakan syarat dalam sholat pun harus nyata, bukan dengan niat doang. Itulah. Iya, gitu. Sholat harus nyata, ada gerakannya. Gitu. Lagi, terus, udah. Lagi atau sudah? Terserah. Mana Pak Indra?